Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan dalam acara Mawar. Apa itu Mawar? Mari awali waktu Anda dengan yang rohani. Hari ini adalah part yang ketujuh. Saya mau berbicara tentang uang. Apa yang Anda pikirkan tentang uang hari ini? Kalau kita bicara tentang uang, pasti kita hanya berpikir tentang apa yang akan dibeli dan apa yang ingin dijual. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya bukan mau menawarkan satu produk atau menawarkan satu penghasilan, bukan. Tetapi saya mau berbicara tentang uang. Bagaimana Bapak Ibu dengan uang? Apakah Bapak Ibu bisa membeli tidur yang nyenyak? Pasti jawabannya tidak bisa. Tetapi kalau Bapak Ibu mau membeli tempat tidur yang mahal, silakan saja. Itu pasti bisa dibeli. Tapi kalau tidur nyenyak, tidak bisa dibeli. Lalu Bapak Ibu mungkin ingin membeli keluarga. Apakah bisa dibeli? Pastilah tidak bisa. Tapi kalau Bapak Ibu mau membeli rumah yang besar bagi keluarga Bapak Ibu, pastilah bisa dengan uang. Keluarga tidak bisa dibeli dengan uang. Lalu apa saja yang mungkin hari ini kita berpikir kita bisa membeli dengan uang? Orang berpikir kenyamanan bisa dibeli, tetapi harus diingat, kenyamanan tidak bisa untuk dibeli. Tetapi kalau beli CCTV, bayar orang untuk jaga rumah, silakan. Tapi keamanan ketika pencuri datang, tidak mungkin Bapak Ibu bisa membeli kenyamanan. Bahkan ada orang berpikir, saya ingin membeli jam tangan yang mahal. Silahkan Bapak Ibu kalau bisa membeli jam tangan yang mahal. Tapi waktu tidak bisa Bapak Ibu beli dengan uang. Lalu orang berpikir, saya ingin punya keturunan. Saya ingin ikut program. Mungkin bayi tabung, bahkan juga mungkin program yang bisa membuat kita bisa hamil. Ataupun juga program yang sangat menarik supaya kita punya anak. Tetapi ingat, anak tidak bisa dibeli dengan begitu saja. Karena anak adalah bagian yang terpenting dari Tuhan. Lalu apalagi yang bisa kita beli? Menurut ibu-ibu dan bapak-bapak, hadiah mahal, segala sesuatunya bisa dibeli. Mungkin mau beli dengan harga dengan berapa digit. Tetapi saya ingatkan, ketika Bapak Ibu berharap hadiah itu diberi dengan tulus, apakah ketulusannya bisa dibeli? Saya yakinkan tidak mungkin bisa dibeli. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagaimana dengan perpanjangan hidup kita? Apakah kita bisa membeli perpanjangan hidup kita? Dari lahir sampai mati, kita bisa menjamin hidup kita aman-aman saja? Tidak bisa. Mungkin nanti di akhir dari kehidupan kita, perjalanan hidup kita, kita bisa booking tempat pemakaman yang termahal, kita bisa beli peti mati yang baik, dan mungkin itu menjadi satu bagian kebanggaan bagi kita. Tapi ingat, kematian tidak bisa dibeli dengan uang. Hari ini saya mengajak kita semua belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah. Pasal yang kelima dimulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya ingin bacakan bagi jemaat Tuhan. Pengkhotbah pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ayat yang ke-11, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ayat 12, ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri, dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tidak ada suatu pun padanya untuk anaknya.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita pengkhotbah berbicara tentang kekayaan. Bagaimana kita menganggap bahwa kekayaan itu bisa menjadi tolak ukur. Kesuksesan mungkin, kebahagiaan mungkin, hidup nyaman mungkin, atau segala-galanya bisa dimiliki. Hari ini saya mengajak kita semua belajar bahwa ternyata uang atau kekayaan tidak bisa mempengaruhi dalam kehidupan kenyamanan kita, kebahagiaan kita, bahkan juga ujung akhir perjalanan kita. Karena saya mencatat di bagian firman Tuhan ini bahwa di sana dikatakan orang semakin kaya semakin tidak puas kekayaannya. Tadi di ayat yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-13 menggambarkan di sana di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-9 katakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uangnya. Semakin dia kaya, semakin dia memiliki uang, semakin cari cara lagi untuk memuaskan kehidupannya. Berarti dia belum puas juga meskipun dia sudah kaya. Hal yang kedua di bagian firman Tuhan ini katakan, semakin kaya, semakin banyak dimanfaatkan orang. Kalau kita lihat di ayatnya yang ke-9 tadi, siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ayatnya yang ke-10, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang yang menghabiskannya. Ternyata semakin kita kaya, semakin banyak orang memanfaatkan kita. Pertanyaannya, maukah kita dimanfaatkan? Hal yang ketiga dari kitab Pengkhotbah pasal yang ke-5 ini. Di sana dikatakan orang yang kaya hanya dikelilingi dengan orang-orang yang tidak tulus. Di sana dikatakan ayatnya yang ke-11. Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali tidak akan membiarkan dia tidur. Ini mau menggambarkan bahwa kekayaan itu membuat kita dikelilingi hanya kamuflase. Orang-orang hanya mau memanfaatkan kita saja. Tetapi apakah orang bisa memberikan kita dengan tulus kasihnya, cintanya yang tulus untuk kita? Belum tentu. Karena apa? Orang punya embel-embel di belakang. Lalu dikatakan lagi di ayat yang ke-12. Ada kemalangan yang menyedihkan, kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Semakin kaya, semakin membuat dia celaka. Karena apa? Orang ingin merampok. Orang ingin membunuhnya. Maka hari ini jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, apakah Tuhan tidak izinkan kita kaya? Tuhan izinkan kita dapat segala-galanya. Tapi bukan uang segala-galanya dalam hidup ini. Karena ada Tuhan yang senantiasa memberikan kecukupan bagi kita. Maka di Mawar yang ke-5 kemarin saya bicara tentang bagaimana orang yang khawatir. Di Matius pasal 6 ayat yang ke-33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka hari ini saya mengajak kita semua di Mawar yang ke-7 ini, jangan kita menjadi tamak. Jangan kita hanya kejar dengan keinginan dunia, tapi kita lupakan Tuhan yang bisa memberikan kepada kita segala sesuatu dalam hidup ini. Oleh sebab itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah berikan yang terbaik bagi Tuhan lewat hartamu. Apapun yang kau punya hari ini itu adalah titipan. Kalau kau hari ini berusaha, berkat Tuhan itu sudah ada. Tidak perlu kita kejar-kejar berkat. Karena Tuhan akan kirimkan berkat sesuai dengan waktunya Tuhan. Tapi yang Tuhan minta, kita bekerja tapi jangan pernah lupa berdoa. Bangun lebih pagi, lalu bekerja dengan giat, lalu banyakkan doa, selalu perbanyak doa. Maka kesuksesan jemaat yang kekasih pasti sudah semakin dekat. Maka hari ini gunakanlah uangmu sebagai satu hal yang terbaik supaya banyak orang diberkati lewat hartamu yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh diberikan waktu untuk kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu hidup kami terbatas, hidup kami singkat, tapi jika kami boleh menikmati hari ini bersama dengan Tuhan,
Semua adalah anugerah Tuhan. Kalau hari ini kami diberikan kecukupan, kami diberikan berkat, kami diberikan kebahagiaan, kami diberikan makanan yang enak dan nikmat, dan kami pun juga boleh memiliki segala sesuatu di muka bumi ini, tapi itu semua adalah anugerah Tuhan. Itu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Maka pada hari ini ya Bapa, kami kembalikan semua ucapan syukur kami kepada Tuhan. Harta kami, uang kami, kekayaan kami persembahkan kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan memakai kami supaya kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beristirahat dan biarlah besok pagi kita bangun dengan kekuatan yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.